Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dari kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa dalam memahami komunikasi akuntan. Pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Kenapa saya memilih untuk melakukan penelitian terhadap buku ini? Dikarenakan di kelas saya sendiri, yaitu kelas 1D, mengalami kesulitan berkomunikasi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Faktor apa saja sih yang menyebabkan mahasiswa akuntansi ini mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran komunikasi akuntan? Terus ada faktor internal dan juga eksternal yang harus kita ketahui penyebabnya. Yang ketiga, bagaimana strategi kita supaya kita bisa menerapkan komunikasi akuntan ini dapat dipahami oleh mahasiswa akuntansi. Ketiga, ada tujuan, di mana tujuannya kita dapat mengetahui faktor internal maupun eksternal, dan juga kita dapat mengatur strategi ke depan supaya dapat memahami bagaimana komunikasi akuntan ini dapat diterapkan dalam mahasiswa akuntansi. Yang keempat, manfaat. Di dalam penelitian ini, manfaat yang akan kita rasakan atau kita ketahui yaitu kita dapat mengatur strategi ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong mahasiswa akuntansi sulit dalam memahami komunikasi akuntan. Penelitian Jones 2021 menunjukkan bahwa adanya kolerasi positif antara pemahaman dasar akuntansi dan juga komunikasi akuntan, yang mana ini saling berhubungan. Di mana kita ketahui dalam akuntansi itu perlu adanya pelaporan kepada pihak-pihak berkepentingan dalam perusahaan. Jadi dengan kemampuan komunikasi akuntan ini, kita dapat memberikan informasi yang erat dan terpercaya serta akurat sehingga para berkepentingan ini bisa mengambil keputusan perusahaan. Metode penelitian 3.1. Desain penelitian. Peneliti memilih desain penelitian kualitatif karena dianggap dapat menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa dalam memahami komunikasi akuntan. 3.2. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempatnya ialah Gedung I, Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga, titik 3, yaitu adalah subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi. 3.4. Teknik pengumpulan data. Kami melakukan wawancara mendalam kepada 5 mahasiswa jurusan akuntansi dan diberikan beberapa pertanyaan. 3.5 yaitu adalah mengumpul data, di mana data-data ini dikelompokkan sesuai dengan tema-temanya sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk hasil yang telah saya dapat dalam melakukan wawancara tadi, yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa akuntansi dalam memahami komunikasi akuntan. Ternyata mereka mengalami kesulitan karena tidak memahami konsep dasar akuntansi itu sendiri. Sehingga ketika ingin bicara pun mereka merasa takut salah karena kurang memahami materi. Yang kedua ada faktor internal. Jadi di sini saya mengetahui ternyata faktor internalnya adalah karena memang mahasiswa ada juga yang memiliki sifat introvert dari dalam diri sendiri dan juga memiliki sifat yang kurang percaya diri karena bawaan dari lingkungan. Yang ketiga ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga tak kalah penting karena di sini ternyata masih banyak mahasiswa akuntansi yang menganggap bahwa komunikasi dalam akuntansi itu tidaklah penting karena akuntansi itu identitasnya dengan pencatatan. Padahal komunikasi akuntan itu diperlukan karena untuk melakukan pelaporan kepada pihak-pihak berkepentingan. Yang keempat, strategi dalam mengatasinya yaitu adalah dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa akuntansi agar mereka dapat merasakan bagaimana berbicara di depan khalayak umum dan juga melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi, juga adanya dengan pembuatan video-video, berbicara kelompok ataupun diskusi bersama. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pemahaman komunikasi akuntan pada mahasiswa akuntansi itu berasal dari berbagai pihak. Nah, penelitian ini diharapkan agar dapat membantu dan menambah ilmu
bagi mahasiswa akuntansi agar tidak hanya menjadi lulusan yang kompeten dalam jurusan akuntansi, tapi juga dapat menyampaikannya dengan lebih efektif. Sehingga ilmu akuntansi ini tidak dianggap membosankan, dan sehingga lulusan akuntansi nanti tidak hanya dapat bekerja secara individu, tapi mampu bekerja secara berkelompok dan dapat menerapkan dalam bidang akuntansi itu sendiri. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.